Tapi alhamdulillah Allah menjaga kita, melindungi kita, ya, sehingga kita bisa hadir di acara yang sangat baik ini. Sholawat serta salam saya mengajak ke hadirin semuanya, kita sampaikan ke manusia yang paling mulia, manusia yang pinilih, manusia yang paling disayang oleh Allah sejagat raya ini, yang sudah dijamin surganya dan yang akan diberikan rahmat untuk bisa memberikan syafaat kepada kita. Semoga nanti di yaumul akhir kita dapat syafaat, dapat pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tanpa syafaat beliau sangat sulit kita bisa masuk surga. Anak sekalian, Bapak tim dari HRD, pertama kami dari sekolah mengucapkan selamat datang. Selamat datang di SMK Negeri 1 Cijulang. Ini kalau Cijulang itu sebenarnya kalau dengan ibu kota kabupaten dekat Pak. Ya, Pemdanya itu di Parigi. Tapi yang lebih terkenalnya Pangandaran di pantai Pak. Jadi kelihatannya kalau dilihat dari pantai Cijulang rada tebih gitu Pak ya. Padahal Cijulang nempel dengan Pemda gitu, seperti itu. Ya, ini Cijulang SMK negeri satu-satunya ya di Cijulang dan Kecamatan Parigi itu hanya ada satu SMK. Ya, SMA-nya di Parigi, SMK-nya di Cijulang. Nah, jumlah siswa kami itu semuanya sampai hari ini 1438. Nah, luas lahannya itu udah habis Pak. Ini luas lahannya itu hanya 9.255, jadi 1 hektar juga kurang Pak. Karena dulunya awalnya sekolah ini pertama berdiri itu bukan SMK Pak, tapi SMA. Tahun 97 itu SMA, tapi tidak tumbuh karena anak-anak SMA lebih pilih di Parigi, seperti itu. Ya, tahun 2006 baru alih fungsi dari SMA menjadi SMK. Begitu jadi SMK, alhamdulillah pertumbuhannya cepat, gitu ya, cepat sekali. Sampai sekarang kita sudah 1.436 itu sudah melebihi daya tampung, Pak. Jadi PPDB kemarin itu kita kelebihan daya tampung sehingga tidak bisa kita tampung semuanya. Karena kapasitas kita hanya mampu di 14 rombel ya, per tingkat, dari total hanya 42 rombel. Kita tidak bisa menampung lebih dari itu karena memang seperti ini Pak. Kalau kita paksakan, aula juga belum memadai, ingin satu tingkat semua kelas 12 ikut, terpaksa ya seperti ini. Kita tidak bisa menghadirkan semuanya. Mudah-mudahan ke depan kami ada pengembangan sekolah itu penambahan lahan, sedang mengajukan ke provinsi untuk penambahan lahan ya, di sebelah timur dari bangunan ini. Kemudian jumlah guru dan tata usaha ketenagaan SDM-nya di sini ada 99 orang. 99 orang. Nah, saya masuk ke Cijulang itu tahun 2010 Pak. Tanggal 10 Juli 2010, jadi 1 tahun lebih 2 bulan ya, 1 lebih 2 bulan. Saya lama di Kuningan Pak. Dulu saya di Kuningan juga ketua KKS SMK Kabupaten Kuningan. Saya menjabat di Kuningan 12 tahun, kepala sekolah. Dililatin di Kuningan. 12 tahun harusnya sudah pensiun jadi kepala sekolah gitu kan, sudah 3 periode. Maka Allah mengirimkan saya ke Cijulang. Barangkali di Cijulang ini ada yang bisa kita perbuat, ya, ada bisa memberikan manfaat untuk anak-anak di Cijulang. Tahun 2020 Pak, ketika saya datang, saya amati, saya perhatikan, saya ngobrol dengan siswa, dengan orang tua siswa, dengan guru. Memang awalnya di sini motivasi untuk bekerja di kota itu rendah, bahkan bisa saya bilang sangat rendah. Ya. Setiap ada rekrutmen di kota itu animo, minatnya itu cukup rendah. Lebih banyak pengennya itu kerja di Pangandaran, betul kan? Nah, awalnya begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka langkah pertama saya waktu itu, saya gencer Pak. Saya kumpulkan orang tua siswa, saya doktrin.
Saya bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen anak-anak putra Bapak Ibu kerjanya hanya di Pangandaran, sudah nggak usah masuk SMK, saya bilang gitu. SMA saja, saya bilang gitu, atau sekolah yang lain. Ya, kenapa? Saya takut nanti SMK Cijulang hanya mencetak pengangguran. Karena kapasitas di Pangandaran itu perusahaan juga tidak ada, adanya juga hanya terus minimarket gitu kan. Banyak kudu nyadap gitu ya, lulus SMK kudu nyadap kelapa, nyadap kawung gitu ya, kalaut mancing, nggak cukup buat menafkahi keluarga, saya bilang gitu. Kalau mau masuk ke Cijulang maka konsekuensinya harus 3 pilihan, 1 bekerja, 2 wirausaha, 3 kuliah, seperti itu, nggak ada pilihan lain. Ke KUA belum boleh gitu ya, saya bilang begitu. Kalau mau bekerja, pilihan saya harus ke kota. Saya bilang gitu. Karena di kota itu banyak perusahaan nasional, banyak pengalaman, banyak duit di sana. Saya bilang gitu. Nanti 3 tahun sampai 5 tahun di kota, pulang banyak modal, punya modal buka usaha di kampung. Bisa berhal seperti itu. Bener nggak? Coba bayangkan, SMK Cijulang saja setiap tahun meluluskan 460. Ya kan? 467 tiap tahun. Belum SMA-nya. Total se-Kabupaten Pangandaran setiap kali meluluskan itu tidak kurang dari 10.000. Bayangkan kalau semua di Pangandaran berebut tuh nyari Batak. Ke pantai nyari Batak gitu kan. Seperti itu. Nyadap. Makanya waktu itu alhamdulillah kita sepakat Pak dengan orang tua, sepakat bahwa orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk keluar kota. Maka langkah kedua, kami langsung touring perusahaan-perusahaan nasional di Bandung, di Jakarta, di Bekasi, Cikarang, Cikampek, ya, Karawang. Itu saya keliling Pak, sampai Purwakarta. Saya keliling, yang dulu pernah kerjasama dengan saya di Kuningan, saya bangun lagi. Ya, dengan Pak Pinsa juga keliling, alhamdulillah kita banyak MOU dengan banyak perusahaan. Nah, alhamdulillah lulusan tahun 2020 sudah banyak Pak yang ke kota, banyak ke kota. Ya. Sekarang baru ngerasa ternyata bener di kota itu banyak duit, karena setiap bulan sudah ngiriman uang Pak orang tuanya. Orang tuanya diantaranya ada yang punya anak di kelas 1, kelas 2 laporan, iya Pak betul gitu. Anak alhamdulillah suka ngirim sebulan kadang-kadang 3 juta, kadang-kadang 4 juta gitu kan. Coba kalau di Pangandaran boro-boro ngasih gitu ya, buat ongkos masih minta gitu kan, seperti itu. Alhamdulillah, bahkan anak kita juga ternyata ada yang minat ke Jepang, ke Jerman gitu kan, gitu. Karena memang harus maju, ya seperti itu. Termasuk juga bagus sekalian, beberapa hari ke belakang saya dapat laporan dari Pak Pinsa, Ketua PKK, Pak Adin. Pak Adin itu Wakasek Humas-Udin Pak, Wakasek Humas-Udin. Dapat laporan bahwa Pak ada penawaran nih dari tim HRD Jawa Barat, gitu ya, Forum HRD Jawa Barat untuk mau silaturahmi ke SMK Cijulang. Boleh apa tidak? Kenapa tidak? Saya bilang daripada saya keliling, ya, ke 10 perusahaan 1 minggu kudu sehari di masjid gitu ya, di Bandung, di Cikarang gitu kan. Kenapa tidak? Sekarang kumpul semuanya di sini HRD-nya. Nah, ini sebuah keberkahan. Kita tidak usah keliling dari perusahaan ke perusahaan. Beliau-beliau ini mau meluangkan waktunya di waktu libur untuk berbagi kepada anak-anak sekalian. Seperti itu. Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Dan berharga buat Anda supaya apa? Anda punya pemahaman yang utuh. Jadi tidak hanya katanya, wah Pak Kepala sok ngandongeng iya, Pak Pinsa sok ngandongeng gitu. Nah sekarang yang berbicara langsung dari narasumber, dari perusahaan yang bersangkutan. Nanti anakku akan banyak mendapatkan materi. Ya, saya sudah mendapat listnya, materi-materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Ini sangat penting sekali Bapak sekalian. Jadi yang tidak ikut itu rugi. Karena itu saya tadi malam ke tim multimedia, tolong ini didokumentasikan, kemudian nanti sampaikan ke yang tidak hadir.
agar mereka juga tahu hasilnya seperti apa pertemuan seperti ini. Seperti itu, ya. Gitu Pak, saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Ini penghargaan yang luar biasa bahwa Bapak berkenan hadir ke sini, gitu ya. Tanpa embel-embel, tanpa variabel. Pokoknya mau saya mau berbagi, gitu ya. Mau berbagi. Pokoknya Pak siapkan tempat baik, kata Pak Bisa seperti itu. Alhamdulillah, ya seperti itu kita bisa dengan anak-anakku itu banyak pengalaman nanti yang bisa diperoleh seperti itu. Silahkan nanti kalau ada sesi tanya jawab, silahkan bertanya. Yang masih ada ganjalan, Pak apa benar kata Pak Kepala itu kalau di kota itu perusahaan itu macam-macam, ada grade A, grade B, grade C, gajinya beda-beda, benar nggak seperti itu? Gajinya berapa sih? Ya, seperti itu yang sudah bekerja di sana, tanyakan. Karena beliau-beliau ini dari HRD pasti tahu persis, ya. Perusahaan grade A itu gajinya berapa minimal, B berapa, C berapa, itu ada standarnya seperti itu. Nah ini buat Anda agar nanti ketika Anda lulus bisa menentukan pilihan. Saya inginnya itu prioritas kerja yang pertama di perusahaan A, yang kedua B, ketiga C. A nggak lulus ke B nggak lulus C nggak lulus sampai ke kolot. Nggak begitu ya. Setiap ada kesempatan ambil dulu. Setiap ada peluang, ambil dulu. Karena peluang tidak datang dua kali. Ada lowongan, ambil. Ya kan? Nanti sambil cari pengalaman, cari ilmu, cari bekal. Ada kesempatan lagi yang lebih baik, ambil lagi. Dan seterusnya sampai Anda menemukan. Ya, oh ini perusahaan yang saya paling sukai. Di sini saya cocok. Di sini saya bisa menabung banyak. Seperti itu, ya. Itu. Karena itu anak sekalian, karena ini tempatnya cukup sempit, ini kalau dari segi prokes tidak boleh syarat nih, ya tidak boleh syarat. Saya pesan jaga protokol kesehatan, masker harus selalu dipakai. Setiap 4 jam masker ganti. Ulah saminggu tara diganti. Baunya hapok, ya campur bau segala macam ya. Karena aturannya itu yang masker medis itu 4 jam maksimal ya. Syukur-syukur ya 15 menit buka dulu gitu kan, pakai lagi gitu ya. Jangan terus-terusan, nanti kamu bisa bengek gitu ya. Tapi juga jangan dilepas terus-terusan ya. Bahaya karena jaraknya dekat. Ya. Meskipun Anda sudah divaksin tapi kan belum jaminan. Ya, belum jaminan memiliki kekebalan. Yes, seperti itu. Karena itu tadi di belakang saya melihat ada beberapa yang tidak pakai masker tuh, yang itu juga itu lolos. Saya sampaikan yang tidak pakai masker tidak boleh ikut acara ini. Silakan ikut nanti di YouTube. Ya seperti itu ya. Jangan ikut ya, karena nanti akan menularkan. Kasihan nih bapak dari kota dari jauh datang ke Pangandaran, jangan sampai membawa, ya jangan sampai ke kota bawa virus kamu, gitu ya. Begitu ya, jaga kesehatan. Tolong protokol kesehatan diterapkan. Pak Adin tolong dikawal. Ini jaminannya Pak Adin nih. Ya, yang punya acara Pak Adin, maka langsung dimasukin. Jangan sampai ada klaster pelatihan. Ada klaster nanti hari Senin, klaster pelatihan nih, banyak tidak datang karena COVID nih, nggak boleh ya. Jaga kesehatan yang paling utama ya. Itu barangkali Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi ya atas waktunya, atas atas kebaikannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat pembangunan bangsa ini, buat kemajuan bangsa ini. Ini kalau kebayang Pak, kalau 400 ini nganggur semua Pak, Indonesia bisa kerepotan nih Pak. Tapi kalau semua yang kerja di perusahaan produktif, maka Indonesia bisa maju. Gitu. Semangat ya. Itu kita coba ya. SMK bisa. Ya, kalau saya bilang pertama SMK bisa, yang kedua SMK hebat. Jawa Barat juara. Cijulang ya, itu ya. Biar semangat nih. Yang belakang kedengaran? Olah ngoprek HP, cari waktunya. Ya, SMK? Nah, sambil tangannya dong. SMK bisa, biar gerak badannya. SMK?
SMK? Jawa Barat? Cijulang? Ya, terima kasih. Itu saja ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sebutannya. Sekali lagi kepada siswa, tolong jaga protokol kesehatan ya. Kalian sudah divaksin semuanya belum? Ada yang belum ya? Tadi disampaikan oleh Pak Mamun, tolong yang belum supaya sekolah kita dibuka 100% ya, hadir masuk sekolahnya, tolong divaksin yang belum, kecuali memang yang punya penyakit komorbid ya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari ya, mohon maaf. Oh. Ya, kami ulangi. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari IHRD Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Maman. Kepadanya kami persilahkan. Mohon izin berdiri, Pak, dan buka masker ya. Iya, rada ngap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Cijulang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru tenaga pengajar SMK 1 Cijulang, yang saya hormati rekan-rekan HRD dan anak-anakku sekalian yang saya sangat cintai. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat ya. Baik, terima kasih. Yang pertama dan yang paling utama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat kesehatan dan nikmat yang diberikan oleh Allah, saya dan rekan-rekan bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini, karena kita akan sharing ilmu. Makanya saya bilang majelis yang sangat mulia. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah buat kita semua, dan silaturahmi ini bisa terus terjalin, dan harapan kami adik-adik juga nanti bisa berkarya dan memberikan sesuatu untuk bisa bekerja nanti di beberapa perusahaan, atau mungkin nanti ada yang jadi bupati. Amin. Sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi terakhir kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita nanti sebagai umat-umatnya yang nanti akan diselamatkan, diberikan syafaat oleh baginda Rasul kita. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, juga adik-adik semua, sebelum saya melanjutkan mungkin saya perkenalkan dulu bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik walaupun sudah sepuh. Untuk yang dari kiri, nanti yang saya sebutkan mohon berdiri dan senyum. Entong jamedut. Nah, kata bahasa Jepangnya jamedut. Yang paling kiri, beliau adalah Ibu Dewi Hudaya. Ibu Dewi Hudia. Beliau dari HR Manajer PT Onamba Karawang.
Terima kasih. Lalu yang kedua, Ibu Febriana. Beliau HR Manager dari PT IKS KIC Kabupaten Perawan. Kalau nanya gajinya udah 3 digit. Ya, saya lanjut dulu. Yang samping saya, beliau adalah Ibu Raden Roro Meilani Asianingrum. Beliau HR Manager di PT Nipo Mekatronik Indonesia dari Bekasi. Asli orang Banjar, Ciamis. Kecil tapi kecil. Ya. Jadi next, adik-adik bisa seperti ini. Oke, duduk lagi. Lalu selanjutnya dari bapak-bapak, oh ada ibunya satu ya, Ibu Maya. Beliau HR Manager untuk pengelola kawasan industri Kitik. Kitik itu ada industri kawasan baru di Delta Silicon, di Jababeka, Cikarang. Dan itu khusus untuk perusahaan Cina. Kalau adik-adik tahu mobil Wuling, beliau yang punyanya. Terima kasih Ibu. Lalu dari bawah dulu, ini teman saya, guru saya, sekaligus sahabat, dan produk dari perusahaan beliau mungkin di perusahaan ini juga ada kalau saya lihat. Nah, nanti dulu. Produk dari perusahaan beliau ini ada yang dipakai juga di sekolah ini. Ada juga yang di rumah-rumah mungkin adik-adik. Kalau saya nyebut, saya orang Kuningan, saya dulu nyebutnya PT Sarep. Ya, beliau dari PT SAP Indonesia. Mohon maaf, walaupun sudah sebut tapi ganjen. Jadi beliau adalah dari PT SAP yang ada 2 plannya, ada di KIC di plan 1 dan plan 2 yang membuat produk AC, televisi, kipas, dan dispenser dan sebagainya. Jadi kalau nanti sekolah ini butuh bantuan bisa langsung ke kepala sekolah untuk CSR-nya Pak. Insya Allah CSR beliau hebat Pak. Semalam saya ngobrol, nanti kesini lagi saya akan bawa TV buat sekolah. Hari ini kita tidak membawa karena hari ini kita mendadak sekali. TV-nya baru dirangkai. Ya. Baik, yang selanjutnya sampingnya beliau Pak Ibrahim. Beliau HR Manager dari PT PK Manufacturing Indonesia. Beliau adalah guru kami untuk bahasa Jepang. Jadi kami semua di sini dilatih oleh beliau untuk bahasa Jepangnya. Kalau di Jepang tidak ada istilah N1, N2, N3, tapi di Indonesia itu ada. Beliau sudah bahasa kanji itu beliau bisa. Nanti kalau mau belajar tinggal minta nomor HP-nya. Lalu selanjutnya beliau adalah Pak Aris dari PT Meido HR Manager. Dari senior manager, bukan junior. Udah 5 digit gajinya kalau senior. Beliau dari kawasan Surya Cipta. Jadi mohon izin Pak Kepala Sekolah, saya membawa dari dari Bekasi, dari beberapa kawasan termasuk dari KIC, Surya Cipta juga. Tidak dalam satu kawasan saja.
Dan ini adalah program kami, dan hari ini pun kami juga akan melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui website kami. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, ini yang gagah. Beliau multi talent. Ya karyawan, ya pengusaha, ya jasa travel juga. Beliau namanya adalah Pak Gito. Beliau HR Manager di PT Marugu Rubber Indonesia. Sampingannya beliau jual beras. Dan sampingannya lagi beliau IO Family Catering. Terima kasih Pak Gito. Yang selanjutnya, beliau HR Manager juga di PT Suzuki. Beliau adalah Pak Patmur Salim. Paling tinggi, paling putih, paling ganteng. Tapi 4 anaknya. Biar gak ngantuk ya. Karena saya di perusahaan seperti ini, biar karyawan saya fokus. Ya. Terima kasih Pak Mat. Dan yang terakhir, ya, yang paling sepuh. Saya asli Kuningan, mungkin mohon maaf, Bapak nama siapa? Idul. Mas Idul. Bukan Pak Mama. Pak, dari Kuningan juga ya Pak? Asli Kuningan? Oh, dulu Kuningannya di SMK berapa Pak? Oh, Automat Sunda. Saya di Kuningan, asli Kuningan saya. Mungkin Bapak kenal desa Bayuning, Kecamatan Kadugudi. Saya orang kampung. Desa Bayuning orang kampung, tapi tidak menyangka saya bisa berdiri dengan orang-orang hebat seperti ini. Kenapa demikian? Karena kita punya dream, kita punya mimpi. Saya yakin adik-adik juga punya dream, adik-adik juga punya mimpi. Mimpi yang paling pertama adalah membahagiakan orang tua. Itu ya. Dan nama saya, karena saya orang Kuningan, asli banget, tapi saya dilahirkan saya seperti orang Batak, padahal saya orang Sunda. Nama saya adalah Maman Sulaiman. Jadi kalau menurut ilmu numerologi ini, Sulaiman ini bukan hanya nabi, tapi mempunyai sifat yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi, soleh, sederhana, dan tidak sombong. Karena Sulaiman ini 99 jumlahnya, itu alhamdulillah saya diberikan anugerah oleh orang tua saya, dikasih nama Sulaiman. Itu ya. Dan itu sudah di bubur burung, bubur bodas, bubur hijau. Tidak mungkin diganti. Lalu selanjutnya, Bapak dan Ibu guru serta adik-adik semua, kami tentunya yang pertama mengucapkan terima kasih atas segala penghormatan yang diberikan kepada kami, dan kami mohon maaf tentunya jika nanti dalam perilaku kami, tindak tanduk kami ada yang kurang atau yang tidak berkenan. Itulah kami, karena kami adalah manusia, tentunya ada tidak luput dari salah dan hilaf. Dan insya Allah hari ini kami akan mentransfer ilmu, bukan uang, mentransfer ilmu pra industri. Bagaimana adik-adik semua ketika masuk ke dunia industri, apa budaya industri, bagaimana kualitas kerja nanti, lalu mentalitas apa yang harus disiapkan oleh adik-adik semua, lalu seperti apa yang diharapkan oleh industri nanti. Jangan sampai masuk industri 2-3 hari keluar karena tidak kuat. Hari ini akan kami ceritakan dan adik-adik semua. Dan sudah buat CV? Sudah. Nanti CV terakhir kita kumpulkan dan nanti akan saya cek semua CV. Ini kelas 3 ya Pak? Nanti mungkin di follow up kembali Pak. Next kalau sudah lulus akan kami perhatikan. Dan tadi saya berbisik dengan Ibu Mei,
suatu saat nanti saya akan datang lagi ke sini dengan teman saya Pak Milan untuk rekrutmen. Itu ya. Jadi persiapkan. Adik-adik, hari ini adalah fase pertama untuk menghadapi ujian nanti. Fase kedua lulus, fase ketiga kita melamar pekerjaan bagi yang ingin bekerja. Mudah-mudahan sharing ilmu dari kami ini nanti bisa diterima oleh adik-adik semua. Dan yang terpenting, saya minta adik-adik interaktif. Jangan duduk terus ditanya mengerti dalam hati. Jadi kalau mengerti diam ada dua kemungkinan, ngantuk tidur atau nggak paham. Jadi saya harapkan adik ada interaktif ya. Adik bisa menanyakan apa saja bebas. Sampai teman-teman saya ini nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Tanyakan aja, itu yang saya mau. Karena PR bagi saya, jika ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, ini yang kita gali. Karena Indonesia saat ini yang dipentingkan adalah produktivitas. Seperti itu mungkin dari kami supaya tidak terlalu banyak. Dan sekali lagi terima kasih atas penghormatan dan penghargaan dari SMK 1 Cijulang, khususnya Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan insya Allah kita tetap bersinergi dan bisa terus silaturahmi dengan kita semua. Dan Bapak kalau mau ke Kerawang ditunggu Pak. Insya Allah nanti kalau ke Kerawang main ke PT SA, pulangnya biasanya ada. Ya. Kalau saya di PT Penstone Auto Indonesia, saya membuat semua spion untuk Suzuki, Toyota, Mitsubishi, dan sekarang Honda. Nanti bawa mobilnya ya. Bawa spionnya Pak. Kalau Pak Ibrahim nanti bawa sasisnya. Begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu, juga adik-adik semua, dan nanti teknisnya mungkin teman-teman semua karena kita satu kelas. Dua kelas Pak. Satu kelas Pak. Mungkin nanti bergiliran. Untuk yang pertama saya atur sekarang biar tidak ada diskusi lagi. Pak Mad ya, langsung. Pak Mad nanti kedua, next Pak Gito mungkin, dan yang lain-lainnya. Kalau saya biasanya terakhir. Pas adik-adik ngantuk saya masuk. Gitu aja. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.